Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Nuwasil qira'atana wa darsana min kitabil balaghah min kitabi syarhil balaghah wa huwa syarhun li kitabi qawaidil lughah al-arabiyyah li fadilati Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, anul-an fi safa sab'ah wa salasin ba'da salasimiyah di halaman 337 kita sedang di pembahasan ilmu badi, masih di pembahasan tentang muhassinat ma'nawiyah. Sudah kita sampaikan bahwasanya muhassinat ma'nawiyah, muhassinat dalam ilmu badi itu dibagi menjadi dua, ma'nawiyah dan lafziyah. Ya, sekarang kita sedang di muhassinat ma'nawiyah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah ambil 3 muhassinat ma'nawiyah. Sekarang kita ambil muhassinat ma'nawiyah yang keempat, yaitu mura'atu an-nadhir. Mura'atu artinya memperhatikan. An-nadhir jam'un an-nadhair, jamaknya an-nadhair, la artinya adalah lawan. Ya, an-nadhir artinya lawan. Jadi ya, kita mengumpulkan antara sesuatu dengan lawannya. Ya, misalkan kita mengatakan siang dan malam, ya, ini mirip dengan tiba. Ya, kita akan lihat perbedaannya sekarang. Mura'atun nadhir pengertiannya adalah hiya jam'u amrin wa ma yunasibuhu la bitadad. Ya, jadi kita mengumpulkan antara satu perkara dengan apa yang sesuai dengannya, bukan karena bertentangan. Nah, ini bedanya dengan tibak. Nah, jadi kalau tibak itu A dan B benar-benar berbeda, begitu ya. Itu kalau tibak. Sedangkan mura'atun nadhir, A mirip dengan A, begitu ya. Jadi masih ada keserupaan, masih ada hubungan, begitu. Tidak terlalu jauh hubungannya. Ini namanya mura'atu an-nadhir. Masalan qala syair huna wattallu fi silkil busuni kalu'lu'in radbin yusafihu an-nasimu fayasqutu wattairu yaqra'u wal ghadiru sahifatun warrihu taktubu wal ghamamu yunaqqitu. Ini syair tentang deskripsi, ya, mendeskripsikan tentang rintik-rintik hujan yang sedang ada di atau yang menetes di dahan-dahan pohon, diserupakan dengan apa? Ya. Baik, qala syarih rahimahullah, hiya jam'u amrin wa ma yunasibuhu la bitadadi wa huwa minal muhassinatil ma'nawiyyati aidan. Haitsu innal katiba awil mutakallima yura'i an-nadhir. Ya, dia nazir itu artinya rival, partner, lawan. Ya. Wa yajma'u bainan nadhairi dunal mutaqabilat. Misaluhu qala asy-syair wattallu fi silkil gusun ila akhirih. Ajibun haula'i syu'ara. Yaqulu attallu fi silkil gusuni kalu'lu'in radbin yusafihun nasimu fayasqut. Wajhul muqabalahuna at-tanasub baina qawlihi silkil gusun. Jadi attallu itu artinya gerimis. Ya, kalau hujan yang sedang gerimis itu namanya at-tallu, ya, yang air tidak lebat, begitu. Jadi hujan tetesan hujan fisil kilgusun, ya, di di ranting-ranting pohon itu seperti lu'lu'in rabbin. Lu'lu artinya mutiara, ya, yang kemudian tertiup angin sepoi, an-nasim itu angin sepoi, ya, kemudian terjatuh. Ya, baik. Wajhul muqabalah huna at-tanasub baina qawlihi silqul gusun wa qawlihi kalu'lu'in ratbin. Fal gusun idza asabaha at-tallu fanajidu at-tallu yamshi fiha mithla lu'lu'in ratbin yusafihu an-nasimu fayasqut. Jadi di sini penyair menyerupakan antara at-tallu yaitu gerimis ya, tadi atau tetesan hujan. Jika ya, tetesan hujan jatuh di atas ranting-ranting pohon, dia akan mengalir mengikuti ranting pohon, begitu kan? Kalau udah selesai hujan itu ya. Ya, itu penulis serupakan seperti mutiara yang rotbin, mutiara yang kering, yusafihuhun nasim, yang tertiup oleh angin sepoi, payaskut, kemudian gugur berjatuhan. Wan nasim ay al hawa, wa idza safaha hadha talla wa tasaqata sara mithla lu'lu. Ya, itu bayangkan ya, ada sebuah ranting, kemudian ada tetesan hujan di situ yang hampir jatuh, kemudian datang angin kecil, angin sepoi, tetesan hujan tadi berjatuhan, berguguran ke tanah seperti mutiara.
Wajhul munasabati anna silka yunasibuhul lu'lu' li'anna lu'lu' ya yunzamu adatan bil aslak. Ya, jadi di sini dikatakan tadi silkil gusun. Silk itu kita artikan seperti benang. Ya, benang sutra atau ya, silk. Itu benang sutra. Bahkan jadi bahasa Inggris silk ini ya. Ya, silk. Jadi silkul gusun ini ada penyerupaan di sini. Ya, diserupakan dengan al-lu'lu, dengan mutiara di sini. Ya, kenapa? Ya, karena mutiara itu biasanya dirangkai dengan apa? Dengan benang. Ya kan, benang sutra itu digunakan untuk merangkai mutiara. Ya, seperti itulah rupa tetesan hujan yang ada di ranting pohon itu. Wa qawluhu al-gusun wa yusafihu an-nasim bainahuma aidan munasabah li'anna al-hawa'a huwa alladhi yuharriqul gusna wal aslu fil gusni an yakuna sabitan fa idza taharraka wa tasaqata at-tallu. Ya, wadih hada insyaallah ya. Yusafih bermakna ya meniupnya atau menyentuhnya. Wa hunaka munasabah baina qawlihi wat tayru yaqra wal ghadiru sahifa wa kadzalika war-rihu tabtubdidu yaqra wal ghamamu yunaqqat wat tayru yaqra ay bitagrid. Ya, burung itu membaca. Gimana membaca burung? Ya, burung membaca ya maksudnya berkicau. Wal ghadiru sahifa, sahifa bermakna waraqah. War-rihu taktub, bagaimana angin menulis. Fal ma'u ma'ar-rih yukawwin khututan ka'annaha kitabah. Jadi air ya, air hujan itu ya, jika tertiup oleh angin, dia membuat garis seperti seolah-olah itu adalah tulisan. Ya, sebagaimana orang sedang menulis dengan tinta pena. Wal ghamamu yunaqqad yunzilul matara habbatin tilwal ukhra. Ya, begitu juga mendung itu menurunkan hujan setetes demi setetes. Ya, tilwa bermakna ba'da. Fa idza nazala mithla hadzal ghamami ala athari rih allati tushbihul kitabah sara ka'annahu yaqulu tilkal kitabah wa hadza la syakka annahu khayalun ba'idun. Jadi bagaimana bisa dapat penyerupaan seperti ini, deskripsi seperti ini ya, bintang apa namanya? Air hujan itu begini. Ini kan hasil dari pengamatan yang mendalam berarti kan. Ya, ini berarti hasil dari imajinasi si penyair. Nah, dikatakan di sini khayalun ba'id. Wa ala kulli hal hunaka tanasub bainal kauni at-tayr yaqra wal qadiru sahifa wa huwa tanasub bainal qira'ah was sahifa kama anna hunaka aidan tanasuban bainar rih taktub wal ghamamu yunaqqid wa tanasub bainal kitabah wan nuqat wadihun. Ya, ar-rih taktub, angin menulis, wal ghamam yunaqqid, ya, dan ya, antum bayangkan angin menulis, wal ghamam, al-ghamam tadi mendung, ya, yunaqqid, ya, meneteskan hujan-hujan, meneteskan air hujan. Jadi berarti di sini ada munasabah, di sini ada tanasub, kesesuaian maksudnya kesamaan temanya. Ini namanya nazir. Jadi ketika kita membuat suatu syair atau kalimat-kalimat yang indah, di situ temanya satu. Misalkan antum ingin memuji seorang perempuan, antum serupakan dengan hal-hal yang ada di alam, ya, serupakan dengan keindahan pemandangan misalkan. Ya udah, temanya di situ aja. Ya, antum serupakan dengan keindahan alam, dengan pepohonan kah, dengan awan, dengan matahari, dengan bulan. Terus pakai itu aja, jangan tiba-tiba ganti dengan hal yang lainnya. Paham maksudnya? Ini mura'atun nadhir. Jadi kita memilih satu tema tertentu, tidak pindah kepada tema-tema yang lain, entah dalam penyerupaan, dalam majas dan sebagainya. Ini namanya mura'atun nadhir, memperhatikan nazir. Nazir itu ya tanasub, ini maksudnya ada kesesuaian. Ya. Karena analoginya begini, ketika kita sedang menyusun kata dengan satu tema, tiba-tiba berubah temanya satu kata, tentu orang kan akan merasa aneh di situ, gitu kan? Kita lagi ngomongin tentang alam, tiba-tiba antum ngomongin hal yang lain di luar hal itu. Tiba-tiba antum keluar dari tema yang sedang antum bicarakan. Itu berarti tidak ada mura'atun nazir di situ. Nah, maka dalam menyusun kalimat, dalam memperindah kalimat, perlu yang namanya memperhatikan an-nazir ini atau mura'atu an-nazir. Baik. Kemudian yang kelima, al-istikhdam. Al-istikhdam ma'ruf, al-istimal. Huwa dzikrul lafzi bima'nan wa i'adatu dhamirin alaihi bima'nan akhar. Kita menyebutkan satu lafaz, maknanya ini. Akan tetapi di kata ganti selanjutnya kita gunakan kata ganti memiliki makna lain. Ya. Jadi seharusnya kan kata ganti itu kembali kepada makna yang pertama, tapi ini kembalinya kepada makna yang lain. Ya, ini lafaz.
Ya, ini lafaz. Kemudian dia punya satu makna. Anggaplah ini lafaz, dia sudah punya satu makna. Ini datanglah kata ganti setelahnya. Seharusnya kata ganti ini kembali ke lafaz tadi atau kembali kepada makna tadi, begitu kan? Ya, nah, kata ganti. Namanya kata ganti itu kan mewakili kata sebelumnya. Ya, kita kadang mengatakan huwa itu maksudnya Muhammad. Tapi di sini malah huwa itu Zaid, bukan Muhammad yang disebutkan sebelumnya. Jadi dia pindah kepada makna yang lain. Ini namanya istikhdam. Atau pengertian istikhdam yang lain adalah i'adatu dhamirain turidu bisanihima ghairu ma aradtahu biaulihima. Ya. Atau kita mengulang dua domir. Atau kita mengulang dua domir. Turidu bisanihima ghairu ma aradtahu biaulihima. Ya, akan tetapi domir yang kedua ya tidak sama seperti domir yang pertama. Al-awwal nahwa qaulihi ta'ala faman syahida minkumus syahra falyasumhu arada bisyahri al-hilal. Barang siapa dari kalian menyaksikan asy-syahr bulan ya falyasum, hendaklah dia berpuasa pada bulan tersebut. Wa bi dhamirihi, tapi asy-syahr di sini maksudnya apa? Al-hilal laisa asy-syahr kamilan, tapi awal asy-syahr bimana al-hilal. Hilal itu artinya ya, bulan pertama ya. Bulan pertama, tanggal pertama dari satu bulan itu namanya al-hilal. Arada bisyahri al-hilal wa bi dhamirihi az-zamana al-ma'lum. Ya. Kemudian di sini ada kata falyasumhu. Huwa di sini kembalinya kemana? Ke al-hilal apa ke yang lain? Nah, hendaknya dia berpuasa di awal bulan itu atau di sepanjang bulan? Sepanjang bulan. Paham maksudnya? Berarti kata asy-syahr ini kan punya makna al-hilal di sini. Ini asy-syahr maknanya al-hilal. Kemudian datanglah kata ganti maknanya lain. Bulan sepenuhnya artinya 30 hari. Berarti ini sudah berbeda kan artinya? Ya, ini namanya istikhdam. Ya, seharusnya domir huwa di sini falyasumhu kembalinya kepada al-hilal, mana dari asy-syahr sebelumnya. Tapi dia malah kembalinya kepada 30 hari itu. Ya, az-zaman al-ma'lum di sini maksudnya 30 hari. Baik. Itu contoh untuk yang pertama, yaitu ketika kita datangkan satu lafaz, datang satu makna, kemudian ada domir memiliki makna yang lain, tidak seperti makna dari lafaz yang pertama. Kemudian pengertian istikhdam yang kedua tadi apa? Kita membawakan dua domir, ya, pengulangan dua domir. Domir yang kedua maknanya beda dengan domir yang pertama. Contohnya, perkataan penyair fasaqa al-ghada was-sakinihi wa inhumu syabbuhu baina jawanihi wa dulu'i. Al-ghada syajarun bil badiyah wa dhamiru sakinihi ya'udu ilaihi bimakna makanihi wa dhamiru syabbuhu ya'udu ilaihi bimakna narihi. Baik, di sini ada kata al-ghada. Kata al-ghada ini pusatnya. Ini adalah nama pepohonan, syajarun bil badiyah. Ya. Jadi pepohonan di badiyah, di padang pasir. Ya, kita katakan al-ghada. Baik. Wasakinihi, ya, sakinihi di sini artinya sakin artinya apa? Orang yang tinggal di situ. Ya, orang yang tinggal di mana? Di al-ghada tadi, ya kan? Ya, di pepohonan, di tempat di al-badiyah tadi, di gurun pasir tadi. Ya, jadi domir huwa di sini kembalinya ke al-ghada. Sampai sini kan normal ya. Sampai sini normal. Huwa-nya kembali kepada al-ghada, normal. Bimakna makani. Wa dhamiru syabbuhu, akan tapi lanjutannya di kalimat selanjutnya wa in humu syabbuhu. Ya. Nah, akan tapi dikata hu di sini, domir huwa di sini tidak kembali kepada al-ghada. Dia kembali kepada lain selain al-ghada, kembalinya kepada nar. Dari mana dapat kata nar ini? Ya, dari konteks kalimatnya. Baik, kita baca syarahnya. Al-istikhdam huwa dzikrul lafzi bima'nan wa i'adatu dhamirin 'alaihi bima'nan akhar aw i'adatu dhamiraini turidu bisanihima ghairu ma aradtahu awwalihima. Wa ma'na al-istikhdam annaka istakhdamta syai'an fi syai'in.
Ya, ini mirip dengan apa? Kalau dalam pembahasan sebelumnya, mirip dengan ya, menggunakan satu lafaz untuk makna yang lain. Apa? Ya, ya, bisa tauria, bisa isti'arah secara keseluruhan, itu masuk ke situ. Kita menggunakan satu lafaz, maknanya beda. Nah, maka dikenakan istighdam. Istighdam artinya kan memakai kan. Kita pakai satu lafaz untuk penggunaan yang lain. Mithlu i'adatid dhamiri ala lafzin. Contohnya mengulangi domir atas satu lafaz, ya. Ya. Mithlu i'adatid dhamiri ala lafzin lakinnaka la turidu halal lafza. Kita ulangi domir, seharusnya domir itu kembalinya ke lafaz, ini malah kembalinya ke selain lafaz tersebut. Ya, innama turidu ma'nan akhar. Misaluhu faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Al-muradu bisyahr al-hilal li'anna asy-syahra la yusyahad. Karena bulan itu kan, asy-syahr itu kan bulan kalender maksudnya kan. Bulan kalender itu kan nggak bisa dilihat, dia bukan qamar. Ya, dia bukan qamar, la yusyahad, dia bisa disaksikan. Bagaimana menyaksikan bulan kalender? Wa halil muradu min qawlihi falyasum al-hilal bitabala. Apakah maksudnya berpuasa di situ hanya berpuasa ketika melihat hilal doang? Di hari pertama dari bulan itu saja puasanya? Kan nggak begitu. Ya. Bal muradu falyasum asy-syahr alladhi huwa zamanul hilal. Walihada qala al-muallif rahimahullah arada bisyahri al-hilala wa bidhamirihi az-zaman al-ma'lum wa mithluhu wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab falil muradu min umurihi umuru hadzal mu'ammar am min umuri mu'ammarin akhar ghairahu yaqulun al-muradu min umurin mu'ammar akhar lianna law naqasa min umuri hadzal mu'ammar lam yakun mu'ammaran wa bihadza yakunu hadza min babil istikhdam haitsu ustukhdima ad-dhamiru wa urida bihi ghairu marji'ihi wa hadza katsirun fil Qur'an wa katsirun aidan fi kalamil Arab wa hunaka naw'un akhar min al-istikhdam wa huwa i'adatu dhamirain turidu bisanihima ghairu ma aradta bi awwalihima misaluhu qala asy-sya'ir fasaqal ghada was-sakinihi ila akhirih. Wal ghada syajarun ma'rufun yuqadu bihi, ya, jenis pohon yang biasa digunakan sebagai bahan bakar. Bal huwa min ahsani ma yakunu waqudan, dia bahan bakar yang paling baik bahkan. Wa syu'ara'u yadribuna bihil amsal, ya, sering dijadikan permisalan oleh para penyair. Wa dhamiru fi wasakinihi ya'udu 'alal ghada, lakinna haqiqatal amri annal ghada zatahu la yuskan. Ya. Ya, jadi pohon itu sendiri bagaimana ditinggali? Wasababu annahu syajar fakaifa yuskan? Bagaimana ditinggali pohon? Ya, lakin al-maksud as-sakini mahallahu. Tapi maksudnya tinggal di situ bukan tinggal di pohonnya, tapi tinggal di tempat pohon itu tumbuh. Maksudnya di al-badiyah tadi, di padang pasir. Walihada yaqulul muallif rahimahullah al-ghada syajarun bil badiyah wa dhamiru sakinihi ya'udu ilaihi bimakna makanahu. Bimana mana makan asyajar tadi, bukan tinggal di pohonnya, ya, hidup di pohon tadi tidak, tapi tinggal di tempat pohon tersebut tumbuh. Baik. Wa qaluhu wa inhum syabbuhu ad-dhamiru fihi ya'udu ila al-ghada wasyabbu huwa syabbun nar la syabbu syajar. Fasyabbu lin-nar ay iqaduha ay wa inhum syabbu narahu wa lihadza qala al-mu'allif syabbuhu ya'udu ilaihi bimakna narihi. Asyabu wa syabun nar la syabus syajar. Wasyabulin nar, syabun nar itu artinya menyalakan, ya. Wa in syabuhu, mereka menyalakan pohon. Bagaimana menyalakan pohon? Maksudnya menyalakan api, bukan pohon yang dinyalakan, ya. Jadi ketika mereka ingin menyalakan, maksudnya menyalakan apa? Menyalakan api. Hu di situ kembalinya kepada api, bukan kembalinya kepada pohon. Karena nggak mungkin menyalakan pohon. Jadi syabuhu ya'udu ilaih, ya, bimakna narihi. Jadi syabbuhu huwa di situ kembalinya kepada api, bukan kepada pohon tadi. Idan faddamairu fil misalis sabiq ustukhdimat fi ghairi marji'iha zahiran wa hadha ma yusamma bil istikhdam wal ma'na yu'rafu kama huwa ma'lumun min as-siyaq.
Wa hakadha faddamairu fil istikdam la ta'udu ila marji'iha zahiran bal ta'udu ila ma'nan akhar lakinnaha ustukhdimat fihi. Wa qad warada al-istikdamu fi qoulihi ta'ala wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna idza taradu bainahum bil ma'ruf. Fal wawu fi ta'duluhunna ta'dulu 'ala al-azwaj al-mutalliqina zahiran. Lakin ad-dhamir al-wawu ustukhdima fi ghairi hada faqad ustukhdima fi awliyaihinna. Nah, dikata fala ta'dulu, ada wawu di situ kan? Nah, itu kan dhamir antum. Nah, jadi antum ini kembalinya kepada siapa? Para suami atau para wali? Nah, apa maksudnya ya? Nah, wa sumiyal istikhdamu bihadzal ismi li'annaka istakhdamta ad-dhamira fi ghairi ma yarji'u ilaihi 'adatan. Faka'annaka ja'altahu khadiman tastakhdimuhu. Yang jenis seperti ini dinamakan istikhdam. Kenapa? Apa hubungannya? Ya, karena di sini kita ibaratkan domir itu seperti pembantu. Ya, kita khadim kan, pembantu bahasa Arab ya. Istikhdam itu kita memperalat atau memanfaatkan khadim tadi untuk suatu tujuan. Jadi seolah-olah domir ini adalah seorang khadim. Ya, seorang pembantu yang kita peralat, yang kita manfaatkan untuk tujuan yang lain. Paham ya? Domir itu kan artinya kata ganti. Yang namanya kata ganti berarti ada yang diganti kan? Ya, Muhammad kata gantinya dia. Dia di sini kembali kepada Muhammad, nggak mungkin kembali kepada yang lain. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Ya, domir kembali kepada lafaznya itu. Akan tetapi ketika kita gunakan domir tidak kembali kepada lafaz tersebut, kembalinya kepada yang lain, itulah namanya istikhdam. Berarti istikhdam ini keluar dari kebiasaan. Apa maksudnya ya? Keluar dari kebiasaan. Kebiasaan itu maksudnya ya, domir itu kembalinya kepada satu makna yang ma'ruf. Ya, ketika kita mengatakan saya bertemu Zul, kemudian saya menyalaminya, orang pahamnya nya itu adalah Zul, gitu kan? Tapi ketika yang termasuk dengan nya di situ adalah bukan Zul, berarti antum sedang melakukan yang namanya istikhdam. Ya, ini namanya istikhdam. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, contoh yang lain misalkan di surat Al-Mu'minun, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Fal insanu huna Adam. Tsumma ja'alnahu nutfah. Ad-dhamir ya'udu 'alal insan, lakinnahu laysa al-insan al-awwal alladhi huwa Adam. Coba di ayat yang pertama dikatakan, kami ciptakan manusia dari tanah liat. Kemudian kami jadikan ia ya, nutfah, ya, setetes mani. Ya, apakah yang dijadikan nutfah itu adalah Nabi Adam? Tidak, Nabi Adam kan tidak melalui proses nutfah, dia langsung jadi manusia pertama dari tanah liat langsung. Ya. Maka di sini summa ja'alnahu, domir di kata ja'alnahu, domir huwa di sini tidak kembali kepada Adam di ayat sebelumnya, tapi kembalinya kepada al-insan. Summa ja'alnal insan, kemudian kami jadikan manusia itu nutfah. Manusia Nabi Adam maksudnya. Baik. Fa fi hadza aidan istikhdam wa dhabit ma dzakarahu al-muallifu rahimahullah. Patokannya adalah kepada pengertiannya sebagaimana disebutkan oleh penulis tadi. Jadi intinya al-istikhdam ini adalah jenis istilahnya kita mengotak-atik penggunaan domir, ya, tidak mengikuti kaidah pada umumnya. Kita gunakan domir tidak sebagaimana normalnya. Nah, ini disebut dengan al-istikhdam. Allah Ta'ala alam. Insyaallah yang keenam yaitu al-jama' akan kita ambil di kesempatan selanjutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.